Bagi para korban banjir Sumatera, tahun baru menjadi momen untuk menaruh harapan agar pemulihan pasca banjir segera selesai. Harapan agar hidup mereka kembali sedia kala semakin besar usai Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius dan menyempatkan melewati malam tahun baru di lokasi bencana. Pemirsa, kita simak laporan khas redaksi. Tidak ada gegap gempita tahun baru. Jangankan untuk merayakan pergantian tahun, para korban banjir masih berjuang mengembalikan kehidupan mereka. Sehari jelang peringatan tahun baru, yakni Rabu 31 Desember 2025, korban banjir Sumatera di Aceh Tamiang berupaya membersihkan rumah mereka yang porak-poranda. Tidak hanya menyisakan kesedihan soal harta benda mereka yang hancur, bagi mereka para korban banjir, memori soal bagaimana dahsyatnya banjir 1 bulan lalu ini pun masih terekam di benak mereka. Salah satunya Fadli, warga Kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang, yang menceritakan dirinya masih mengingat bagaimana air merendam perkampungan hingga ketinggian 9 meter. Hari Jumat, debit air naik itu hari Rabu, dari Kamis, pagi Jumat air naik dari jam 6 sampai ke jam sore. Kampung ini sudah tenggelam. Untuk ketinggian airnya berapa? Ketinggian air sekitar 9 meter. 9 meter? 9 meter. Tidak hanya orang dewasa, bagi anak-anak, trauma bencana banjir juga membekas dalam ingatan. Seperti anak-anak korban banjir yang bertahan di posko alumni IPB, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Ketika menjalankan trauma healing yang dilakukan sejumlah psikolog relawan, mereka masih mengingat bagaimana rumahnya hancur diterjang banjir. Nama saya Ferdi. Saya sedang belajar sama adik saya di posko. Rumah saya hancur. Saya rindu sekolah. Apa yang dialami anak Ferdian juga dirasakan anak-anak korban banjir Sumatera lainnya. Mereka berharap kehidupannya bisa segera pulih. Kadang suka buat game. Suara harapan para korban banjir Sumatera terdengar hingga istana. Ini terlihat dari perhatian serius yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dengan berulang kali mengunjungi lokasi bencana banjir Sumatera. Terakhir, Rabu 31 Desember, Presiden Prabowo melihat pembangunan jembatan Beli di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden juga tampak menyusuri jembatan yang selesai dirakit. Pada malam harinya, yakni di malam pergantian tahun, Presiden Prabowo mengunjungi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada korban banjir, Presiden Prabowo mengungkapkan dirinya akan mengurus korban banjir sebaik mungkin. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Keseriusan pemerintah untuk melakukan pemulihan Sumatera tergambar dari anggaran yang digelontorkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh Selasa 30 Desember 2025 menyebut pemerintah di tahun 2026 menganggarkan 51 triliun rupiah untuk pemulihan pasca banjir Sumatera. Di samping itu, untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasi kan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurnya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau dibuat, saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden, kami siap. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana
itu kami siapkan dan tidak kami ganggu. Banjir Sumatera yang terjadi di 3 provinsi masing-masing Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditaksir menimbulkan kerugian puluhan triliun rupiah. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Lembaga Peneliti Ekonomi dan Hukum Center of Economic and Law Studies Celius mengungkapkan kerugian akibat banjir Sumatera diperkirakan mencapai 68,67 triliun rupiah. Kerugian ini mencakup kerusakan permukiman warga, infrastruktur jalan dan jembatan, serta persawahan. Tidak hanya itu, banjir juga menghentikan pendapatan warga dan menghambat roda ekonomi daerah yang diperkirakan membuat pendapatan daerah menyusut hingga triliunan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.